Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa di program informasi reportase Inframe. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan kita akan menuju Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana MTA Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengadakan kegiatan dalam rangka pembagian paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan koresponden MTA TV di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada rekan Klimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Klimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ida Aisyah. Ya, kabar sehat rekan Klimun? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan rekan yang ada di studio? Alhamdulillah sehat juga. Silakan laporan Anda mengenai persiapan pembagian paket sembako untuk MTA Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami kabarkan sekarang langsung dari gudang Askomta yang berada di Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana gudang ini terletak di sekitar 400 meter dari gedung perwakilan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada saat ini di belakang kami sedang berlangsung pengemasan paket sembako untuk dampak COVID-19, di mana akan dibagikan kepada warga-warga yang terdampak dan akan disalurkan ke berbagai cabang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pengurus MTA Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak DRS Sri Mulyana Sarjana Komputer sebagai Sekretariat 1. Nah, bagaimana nanti persiapan serta pendistribusian, juga persiapannya siapa, nanti langsung kita terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik semuanya, mudah-mudahan seluruh jamaah MTA juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak. Mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa, sudah dimulai kapan pembagian sembako ini? Jadi pembagian sembako sebagai dampak COVID-19 ini di daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai 3 minggu yang lalu untuk tahap pertama. Dan sekarang ini adalah tahap kedua yang insya Allah akan didistribusikan lebih dari 200 paket ke seluruh cabang-cabang yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua ini sudah dimulai hari kemarin sudah didistribusikan ke 16 cabang. Hari ini akan diselesaikan insya Allah mudah-mudahan. Ya, yang perlu pemirsa ketahui, daerah Istimewa Yogyakarta itu cakupannya sangat luas ya, dari tingkat provinsi ya. Jadi kita sebarkan atau kita salurkan sejak dari lereng Gunung Merapi sana, daerah Cangkringan, Pakem sampai daerah Sabtoksari, Gunung Kidul. Itu insya Allah target dari pembagian sembako untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Ustadz, mungkin bisa disampaikan para pemirsa kriteria apa pada para penerima sembako ini? Jadi yang menjadi kriteria penerima bantuan COVID-19 ini adalah keluarga-keluarga yang memang terdampak tidak langsung ya. Kalau yang langsung kan berarti yang sakit. Artinya karena kondisi ini harus work from home, harus tidak mendapatkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Intinya kita akan membagi kepada keluarga-keluarga yang secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari untuk basic need ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Ya, ada juga dari cabang-cabang yang lain itu ada janda-janda yang semula itu ditanggung oleh anaknya. Nah, tapi anaknya sudah tidak bekerja. Maka yang seperti ini pun ada sebagian yang akan kita berikan santunan. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustadz,
bisa disampaikan untuk mengetahui para penerima itu mekanismenya seperti apa? Jadi mekanismenya alhamdulillah di Majelis Tafsir Al-Quran ini sudah terbangun suatu penjenjangan yang sangat luar biasa ya. Dimulai dari paling bawah warga itu tergabung dalam kelompok, kelompok nanti ke cabang, cabang nanti ke perwakilan. Jadi pemantauan diawali dari kelompok-kelompok yang nanti akan melaporkan kondisi dari warga kelompoknya ke cabang masing-masing. Dan dari cabang masing-masing akan dilaporkan ke perwakilan, baru perwakilan akan merekap dan verifikasi dari calon penerima bantuan ini. Begitu kurang lebihnya. Jadi alhamdulillah Majelis Tafsir Al-Quran sudah ada mekanisme yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Baik, tentunya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ataupun sembako ini diperlukan suatu dana atau mungkin barang-barang. Nah, bagaimana bisa disampaikan kepada pemirsa untuk mendapatkan suatu dana ini? Baik, jadi sejak awal COVID-19 sesuai dengan anjuran dari pimpinan pusat, kita sudah memulai mengajak kepada warga-warga, saudara-saudara yang walaupun dalam situasi terdampak ini masih ada kelebihan lah. Kalau dikatakan agniya, kelihatannya juga belum, bukan agniya, tapi insya Allah agniya dari sisi hatinya. Jadi yang berkelebihan itu kita himbau untuk menyisihkan sebagian uangnya, lalu dikumpulkan lewat cabangnya masing-masing, baru dikoordinasikan di tingkat perwakilan. Tujuannya apa? Karena kalau dikelola cabang masing-masing nanti akan terjadi bahwa cabang yang gemuk gitu ya, artinya warganya banyak dan potensinya besar, sedang warga terdampak kecil. Kalau dibagi dihabiskan per cabang, nanti akan mendapatkan bagian besar. Sedang ada cabang yang lain yang semuanya terdampak ya, berarti tidak mendapatkan apa-apa. Maka perwakilan berinisiatif untuk mengkoordinasikan sehingga nanti akan terjadi subsidi silang seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk cabang-cabang yang bisa menyelesaikan sendiri, ya kita berikan kebebasan untuk itu. Misalnya memang ada salah satu cabang yang ada warganya yang juga jualan bahan pokok, maka dibelikan dari warganya, dikembalikan kepada warga. Jadi kurang lebih seperti itu pengumpulan dana yang kita adakan di Majelis Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yeah. Baik Ustadz, tentunya ini dengan pembagian paket sembako serta pendistribusian juga ini adalah memerlukan tenaga. Nah ini bisa disampaikan, ini melibatkan dari mana saja? Baik, untuk pendistribusian maupun pengadaan, ini MTA Perwakilan DIY bekerja sama dengan Askomta, ya, Asosiasi Ekonom MTA Daerah Istimewa Yogyakarta, yang alhamdulillah ini tenaganya muda-muda dan bersemangat luar biasa. Ini dalam hal penyediaan dan pengemasan. Kemudian untuk pendistribusian dibantu oleh pemuda, baik itu dari SAR, Satgas, yang kita jadwal per hari sekitar 5-7 orang untuk mendistribusikan semuanya. Jadi kerjasama ini sudah terbangun sejak pada pembagian pada tahap pertama. Sehingga kedua ini insya Allah lebih lancar. Jadi melibatkan seluruh potensi yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran, termasuk pemuda, Satgas, SAR, semuanya terlibat untuk distribusi semuanya ini. Karena memang cakupannya luas di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, seperti kemarin pada tahap pertama, sampai kembali ke Jogja tadi malam tengah malam lah, setengah 12-an baru sampai Jogja lagi dalam pengirimannya. Begitu kurang lebihnya. Baik Ustadz, di masa sulit-sulit seperti ini, mungkin bisa disampaikan para pemirsa bagaimana cara kita menyikapi untuk bisa menjalankan dengan ikhlas, sabar, serta tidak putus asa. Baik, jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah kita saat ini sedang berpuasa. Berpuasa tujuannya akan menjadi takwa, menjadi orang yang beriman. Dan kita tahu sudah hasil ngaji kita, dipelajarkan kepada kita, antara orang beriman dan ujian itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka sikap yang pertama harus ada pada kita, ya kita sikapi bahwa ini ujian dari Allah. Orang yang akan diuji itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, manakala bisa melewati ujian itu dengan baik. Maka oleh karena itu sikap yang kita harus berikan ada 4 ya. Yang pertama kita harus husnudzon ilallah, berprasangka baik pada Allah, bahwa semuanya ini insya Allah akan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Yang kedua, mari kita introspeksi, mawas diri kita.
Karena tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada manusia itu dikarenakan kesalahan manusia itu sendiri. Coba mari kita introspeksi kesalahan-kesalahan apa yang ada pada diri kita sehingga kita bisa perbaiki, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Yang ketiga, mari kita tingkatkan amal soleh kita. Kita tingkatkan jiwa sosial kita, ya. Dengan kita work from home, ya, di rumah saja gitu. Mari kita perbanyak, ya. Sholatnya diperbaiki, jamaahnya, tadarus Al-Qur'annya diperbaiki. Juga kita merasakan puasa itu betapa tidak enaknya orang lapar. Maka kita harusnya menggugah hati kita untuk ikut membantu mengeluarkan sebagian rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang betul-betul kelaparan karena tidak mendapatkan apa-apa. Ini hal yang penting untuk kita lakukan. Maka penggalian dana dan pembagian sembako untuk saudara terdampak ini masih harus kita lakukan. Kelihatannya Indonesia adalah paling panjang nanti menurut prediksi itu. Kemudian yang ketiga adalah tetap di jalan dakwah. Artinya apa jalan dakwah? Bahwa dakwah tidak boleh berhenti. Oleh karena itu pada kegiatan walaupun kondisi apapun kajian-kajian harus tetap dilakukan. Ya seperti yang kita kerjakan di Yogyakarta bahwa kita sejak awal sudah melakukan pengajian secara online gitu ya. Yang pertama kita bagi dalam 4 sektor, kemudian 8 sektor, dan khusus malam minggu adalah pengajian gabungan keseluruhannya yang disampaikan oleh pimpinan perwakilan. Bahkan diikuti dari Bali, dari Magelang, dari Wonosobo, dari tempat-tempat lain. Ngaji dan tetap ngaji dan kita amalkan. Itulah buah yang harus kita lakukan dalam kondisi semacam ini. Yang terakhir, tetap kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Itu kurang lebih nasihat-nasihat penting dalam kita menghadapi situasi yang seperti ini. Makaten. Ustaz, terakhir ini pesan para pemirsa selama menjalani selama menjalani puasa ini di bulan Ramadan, monggo pesannya. Ya, puasa itu bertujuan untuk menjadikan orang menjadi takwa. Maka betul-betul mari kita jadikan sarana puasa kita di tengah pandemi COVID-19 yang seperti ini, ya, semakin meyakinkan betapa manusia kita bersama itu adalah umat yang sangat dhaif, sangat lemah. Maka mari kita merengek, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi yang mendunia ini segera dicabut. Karena COVID-19 atau corona itu makhluk Allah. Kalau Allah menghendaki menyelesaikan masalah, itu bagi Allah tinggal kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Habis, selesailah. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang betul-betul doa kita didengar oleh Allah. Kita yakin bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa kepada Allah, kita akan diberi jalan keluar. Lah jalan keluarnya mudah-mudahan kita dibebaskan dari pandemi ini dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa ngaji bareng, ketemu bareng dan sebagainya. Ya, inilah doa yang monggo selalu diselipkan kepada kita bersama di tengah-tengah kita beribadah. Jangan lupa juga mohonkan doa kepada pimpinan-pimpinan kita agar tetap diberi kesehatan untuk membimbing kita bersama. Kurang lebih demikian ya nasihat yang baik, terutama kepada diri saya sendiri dan untuk pemirsa sekalian. Ya. Amin Ustaz. Terima kasih atas bergabungnya dengan MTA TV di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sembako yang disampaikan para warga yang memang membutuhkan bisa untuk bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, demikian laporan langsung dari Gudang Askomta dari Karangposo, Maguwarjo, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali ke studio rekan Ida Aida. Ya, baik. Terima kasih rekan Klimun. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi reportase Inframe bersama koresponden MTA TV wilayah Sleman, ada rekan Klimun yang melaporkan secara langsung jalannya pembagian paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Kita akhiri program Inframe, saya Ida Aisyah Mondiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.